Itu perbedaan itu adalah sesuatu yang apa ya, strategi Tuhan sebetulnya. Bukan nggak adil ya maksudnya, tapi memang itu bagian dari desain kita gitu loh. Segala latar belakang kita, karakter kita, kemampuan kita itu memang di apa ya, ditetapkan oleh Tuhan buat kita jalanin gitu. Jadi nggak semua orang gitu harus jadi pastor, nggak semua orang jadi pendeta gitu kan, nggak semua orang jadi majelis. Jadi kadang kan kita ngerasanya, oh dia yang keren gitu, jadi saya mau kayak dia gitu, atau saya mau kedudukan dia, atau mau saya peran dia gitu. Padahal Tuhan itu kan apa, peran kita itu ada maksudnya gitu, bukannya sesuatu yang apa ya, sia-sia sebetulnya. Segala proses yang pernah kita lalui, latar belakang ya, itu sebenarnya membentuk kita untuk mengambil peran kita gitu. Oke. Eh, Silakan dibaca. Nextnya, saya baca deh kalau nggak biar nggak lama. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi di tengah perbedaan itu ya, jadi kan kalau di sini kan diceritakan satu tubuh banyak anggota ya. Yaitu kan tiap anggota itu ada perannya masing-masing. Tangan itu ada perannya buat ambil barang, kaki buat berjalan, mungkin ya, otak buat berpikir gitu kan. Semuanya itu jadi satu kesatuan sinergi buat mencapai tujuan dan saling membutuhkan. Jadi nggak bisa tuh satu satu apa, satu anggota itu nggak memerlukan yang lain kan. Di situ juga di Korintus 1 Korintus 12 udah dikatakan ya, nggak bisa tangan bilang sama apa nih di sini ya, mata tidak bisa berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Nah, itu kan nggak bisa kita bilang pendeta tidak membutuhkan apa ya, yang ngangkatin kursi gitu kan, nggak mungkin gitu. Karena masing-masing ada perannya sendiri-sendiri. Dan di sini peran kita juga apa, menjalankan peran itu bukan artinya bersaing gitu, tapi saling melengkapi satu sama lain gitu. Supaya apa ya, supaya bisa sinergi, terus bisa mencapai tujuan bersama dengan benar. Nah, kita bacain lagi ayat 18 ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ini masih tentang perannya ya. Dan tadi yang ayat 21, eh, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Di gambar sini kita lihat ya, itu eh, ada yang beda nggak dari yang awal tadi. Di sini terlihat ya, jadi mulai suatu contoh di mana mengambil peran orang lain gitu. Itu yang badannya gede itu bawa tongkat kecil gitu kan. Itu udah istilahnya dia mungkin bosen ya, saya digebukin terus gitu kan. Jadi akhirnya dia, saya pengen ngelawan musuh aja deh. Atau yang mungkin yang apa, yang badannya kecil itu malah bawa senjata yang besar gitu. Nah itu apa ya? Istilahnya kita lupa peran kita gitu. Biasanya seringnya itu kan membandingkan karir kita,
pencapaian kita atau jabatan kita gitu kan, atau bahkan memaksakan gitu. Jadi ya kita cerita dalam pelayanan aja ya, menghalalkan segala cara supaya jadi pemimpin gitu. Sikut sana, sikut sini, ya kan. Memfitnah sana, fitnah sini supaya jadi misalnya pimpinan Komsel gitu kan. Atau jadi apa ya, kepala pelayanan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang konyol gitu. Lebih baik kita stick sama peran kita, dijalankan dengan baik supaya kitanya berkembang, tujuannya juga tercapai. Nah ini akhirnya, saya baca 26 ya. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Ketika peran kita itu kita ngambil peran orang lain dan tidak menjalankan peran kita, itu yang terjadi ini. Jadi kekalahan, kekacauan, pada akhirnya istilahnya tim teman-teman kita itu hancur semua, kita juga ikut hancur gitu. Dan kadang dampaknya bukan cuma untuk kita, tapi bisa ke banyak orang. Misalnya, saya kasih contoh ya, ketika kita dikasih peran sebagai orang tua gitu, dan kita nggak menjalankan peran itu, kita tidak mendidik anak-anak kita dengan baik gitu. Akhirnya hidup anak-anak kita itu hancur gitu. Bahkan kadang-kadang hancurnya nggak cuma satu doang, bisa ke misalnya ke pasangannya, nanti keturunan selanjutnya gitu. Jadi ketika peran itu nggak dijalankan dengan baik, itu nggak cuma satu yang menderita gitu, bisa banyak orang. Jadi kita apa ya, eh, lebih baik fokus sama peran kita gitu, agar agar apa ya, agar tercapai tujuan kita. Nah di sini kadang kita ngerasa ya, dalam peran kita itu kok kayaknya remeh ya, maksudnya tanggung jawab kita kok kecil gitu ya, kok cuman begini aja, kok cuman ngangkatin apa sih, bangku atau ngerapiin bangku gitu ya. Tapi ketika kita setia dalam perkara kecil itu, Tuhan yang ngelihat gitu. Dan segala sesuatu itu sebenarnya ada next levelnya, ada next evolutionnya. Jadi kalau di dalam game ini ya, ketika dia sudah misalnya, eh, contoh apa ya, di sini mungkin yang penyembuhnya gitu ya, ketika dia sudah naik level terus akhirnya biasanya dia bisa berevolusi jadi misalnya jadi apa gitu yang lebih nyembuhnya bisa orang banyak atau menghidupkan orang mati gitu. Kalau di game begitu ya. Nah, itu sama gitu dalam hidup kita. Ketika kita setia sama role kita, misalnya kita setia mendidik anak, menjaga keluarga, atau setia dalam pelayanan kecil kita gitu, nanti Tuhan juga akan kasih kita suatu evolusi dalam pelayanan kita atau dalam hidup kita gitu. Jadi ke sesuatu yang lebih besar lagi, lebih presisi lagi, walaupun nggak harus selalu dilihat. Jadi pelayanan itu kan nggak harus selalu dilihat ya. Bisa aja misalnya seorang pendoa gitu kan, itu nggak suatu pelayanan nggak kelihatan, tapi itu sangat membantu gitu buat orang-orang yang didoakan. Dan ketika kita bisa menjalankan peran kita masing-masing, terus juga bekerja sama ya dengan peran-peran yang lain, dengan orang-orang lain yang menjalankan perannya dengan baik, itu hasilnya kemenangan gitu. Dan kemenangan itu bukannya suatu kemenangan pribadi ya, jadi itu kemenangan bersama selalu, karena memang semuanya sudah ditetapkan Tuhan dari awal gitu. Maksudnya, eh, peran si A untuk begini, peran si B untuk begini.
Makanya saya lihat gereja yang bertumbuh itu biasanya karena banyak tangan yang bekerja. Perusahaan yang sukses itu karena kolaborasi. Keluarga yang kuat itu karena peran tiap anggota keluarganya dijalankan dengan baik. Dan terakhir, eh, saya baca dulu ya. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua peran itu tadi yang dijalankan, yang ditetapkan, terus dijalankan dengan baik, dan stick to the rule, itu akan membuat kita itu hidup dalam integritas, terus menyelesaikan tanggung jawab kita yang diberikan Tuhan sama kita, dan mungkin salah satunya itu juga meninggalkan warisan iman bagi keturunan selanjutnya. Jadi di sini suatu peran yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan, plus kerjasama dengan kawan-kawan seiman yang juga mengambil perannya masing-masing, itu hasilnya adalah menyelesaikan misi yang diberikan sama Tuhan. Oke, itu aja ya sharing firman dari saya hari ini. Mungkin em, pesan terakhirnya ya, satu, kenalin peranmu, terus jalanin dengan setia, bertumbuh sesuai peran kita dan desain kita, dan akhirnya menang bersama dan selesaikan misi bersama. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Ya, kita doa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua firman yang sudah Engkau berikan, Engkau taburkan, biar firman-Mu boleh mengena dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kami untuk kami tahu tugas dan tanggung jawab kami dalam hidup kami sebagai apa dan berfungsi sebagai apa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati Bro Indra yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar kiranya Engkau tambah-tambahkan lagi hikmat daripadamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, thank you bro. Jadi pagi ini dengan pahlawan-pahlawan memakai pedang, dengan perisai, dengan segala kekuatan dan senjatanya, kita bisa koreksi dalam hidup kita sendiri apa kekuatan kita. Balik lagi, apa kalau di dunia sekuler itu pasti kita akan lihat strong and weakness-nya kita apa gitu ya kan, kekuatan dan kelemahan kita apa. Kita pun harus tahu gitu. Jadi dan pada saat kita sudah tahu kekuatan kita, bisa nggak kita bekerja sama gitu dengan yang lainnya. Kekuatan kita ini karena tidak bisa 100% untuk bisa mengalahkan musuh kalau kita tidak kerjasama. Jadi di sini ringkasan tadi yang saya dapetin bahwa setelah kita punya kekuatan, yuk kita gabung dengan kekuatan yang lain untuk kita boleh melaksanakan tujuan besar bersama gitu ya. Itu yang saya dapat dari firman Tuhan Bro Indra pagi ini. Thank you Bro. Silakan. Ini kita ada ber-16, biar kita cepet, biar kita 16 ya, 5 menit lah ya. Yuk, langsung go. Ya Bro Yudi, monggo, nih prajurit nih. Nih. Halo, selamat pagi. Ya, shalom pagi Bro. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, pagi ini saya dapat itu peranan ya, peranan. Kalau saya pribadi sih, peranan di gereja lokal, ya, gereja lokal.
Jadi saya memberikan diri untuk membantu dalam pelayanan. Ya, saya mengisi kekosongan awal gitu. Misalnya kosong di mana saya ngisi. Yang jelas di dalam pelayanan itu masing-masing punya peranan. Jangan sampai mengambil peranan masing-masing yang menjadi keahlian atau spesialis dari masing-masing, kita nggak usah nyampuri. Saya nggak usah nyampuri, yang penting saya fokus sama yang saya kerjakan, tapi di sini harus ada satu visi di dalam pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai dalam satu pelayanan untuk pemulihan diri saya sendiri. Nah, di sini dalam satu tubuh, dalam satu untuk pelayanan untuk kepada Tuhan. Ya, saya juga masih belajar di dalam pelayanan ini. Jangan sampai saya kecewa, saya merasa sakit hati. Kalau misalnya muncul perasaan itu, saya kembali kepada motivasi awal saya. Motivasi awal saya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja. Baik, terima kasih. Ya, thank you, bro. Emang pada saat pelayanan di gereja semuanya diasah ya, bro. Bukan aja tenaga, tapi hati. Hati ini kita udah melayani, tapi balik lagi emang bener kita diasah oleh sekeliling kita di dalam dunia pelayanan. Intinya kita memang mau melayani Tuhan. Ya mungkin di dunia pekerjaan juga sama ya. Kita punya tanggung jawab sendiri, punya apa sendiri ya. Tanggung jawablah pada tugas dan tanggung jawab kita gitu. Oke, lanjut. Yuk, thank you, bro. Yuk, lanjut yuk. Bro Hoki. Ya, shalom pagi. Shalom pagi, bro. Shalom. Ya, yang saya dapat terima kasih buat firman Tuhan ya, Pak Indra. Ya, diingetin aja, cuman saya lagi mikir saya apa ya, pelayanan saya apa nih di dalam tubuh Tuhan. Saya lagi Iya, mikir nih, tadi saya jadi apa gitu ya. iya, Ya, intinya di dalam kita nggak boleh banding-bandingkan diri, istilahnya gitu kan, biar tetap iya, berfungsi. Cuman saya lagi mikir juga, kalau di game sih kalau gagal ya enak bisa diulang lagi gitu. Tadi lagi mikir. iya, Cuman kalau dalam yang nyata ini kalau gagal, waduh ngeri juga ya terjadi dampaknya gitu kekekalan gitu abadi gitu. Kalau ini kan sementara aja Jun. iya, Yang saya dapat seperti gitu lagi berpikir apa pelayanan apa dan setiap orang itu pasti Tuhan punya desain yang unik lah setiap pribadi kita. Asal kita bisa menemukannya itu menjadi satu alat yang bagus di tangan Tuhan. Itu aja sih yang saya dapat. Terima kasih. Lanjut. iya, bro. Thank you. Kalau masuk pelayanan emang kita juga nggak tahu ya, bro. Kayak gua juga suruh masuk pegang multimedia juga gua nggak tahu udah gagal apa enggaknya gimana. Udah pokoknya maju aja dulu lah. Udah Keren. karena Tuhan udah panggil. Ya udah. Emang kadang-kadang terbersit, wah kayaknya gue mesti belajar jadi penginjilan deh. Karena banyak sekali momen-momen bingung, kadang-kadang mau tukang cukur ngomongnya apa. Tahu-tahu udah meninggal tuh si Cakil. Kadang ada kesempatan itu ngomong gimana gitu. Banyak kayak gitu tuh, gimana ya ngomong mulai dari mana ya? Masa tiba-tiba ngomongin tentang keselamatan, percaya Yesus gitu. Dia ada Imlek nih, Imlek gitu ya. Ini Iya, lagi nawarin jadi babi panggang gitu. Lu kalau nggak percaya Tuhan tuh lu bisa jadi gitu korban jadi babi panggang. Kan gimana biar kontekstualnya gitu. Gitu. Ngobrolnya gitu. Emang harus belajar lagi lah. Itu sih ada kerinduan seperti itu. ya. Kalau ada Ya, ada lanjut. kerinduan gitu, tinggal doa puasain, bro. Tinggal Yeah. itu aja. Yeah. Yuk, thank you, bro. Thank you, Yuk, thank you. lanjut. Monggo. Ya, Ya, saya Bro lanjut. Feby. Silakan, bro. Eh, Sebelumnya tadi kok saya sempat lihat Bro Freddy ya.
Bro Freddy ya, gabung ya. Kayaknya Bro Freddy perjalanan ini. Iya, Bro dia lagi. Freddy perjalanan. Kemarin kan dari Semarang ya. Udah nyampe mana, Bro? Jangan lupa istirahat ya. Oke, nanti kita sama-sama doakan Bro Freddy supaya disertai Tuhan ya perjalanannya. Selama ini kayaknya hari ini nanti masuk Surabaya ya. Oke, terima kasih firmanya Bro Indra. Dari tadi saya juga introspeksi. Saya sudah tahu peran saya di gereja, tapi apakah peran saya itu sudah maksimal? Gitu ya. Iya. Apakah saya eh, sudah berdampak gitu ya di gereja? Kalau saya, Pak Simon, Iya. saya ini tahu bagian saya adalah pemeliharaan gereja, gitu ya. Hmm. Jadi kebanyakan saya justru nggak tampil di Hmm. mimbar. Tampilnya ya sekedar WL, Iya. yang tampil koko saya ya, kakak saya, mama saya gitu ya. Tapi dengan adanya pemeliharaan gereja, itu sangat mendukung di ibadah gitu. Ya satu contoh, lantai 2 beberapa minggu yang lalu meletus lantainya ya di Iya. gereja, itu kita betulin gitu. Nah, peran-peran itu nggak harus peran yang nampak atau peran yang eh, kelihatan gitu. Tadi Pak Indra sempat menyinggung tentang peran menjadi pendoa syafaat ya. Saya melihat di gereja papa saya, ibu-ibu itu mereka kalau ibadah doa puasa, mereka setia hadir. Ibadah doa pagi setia hadir. Ibu-ibu yang udah tua-tua gitu ya. Dan mereka mendoakan kami yang muda-muda di dalam pekerjaan kami, keluarga kami gitu ya. Dan itu saya merasakan juga ya dampak dari doa dari ibu-ibu ini gitu. Nah, mungkin itu hal yang sederhana yang mungkin kita belum tahu peran kita ya, peran kita di gereja. Ya kita doakan aja pendeta kita doakan aja para pengerja, kita doakan ibadah itu berjalan dengan lancar dan sebagainya. Dan ada peran di gereja saya ini yang hubungannya dengan aparat ya, hubungannya dengan tokoh masyarakat, hubungannya dengan tukang parkir, hubungannya dengan polisi. Nah, itu saya lihat dia sangat kontribusinya juga bagus ya. Karena gereja saya itu berada di lingkungan yang eh, Blok M ya. Tahu Blok M ya maksud saya ya. Daerah Blok M, ya Pastor Yosef langsung senyum-senyum ya. Daerah Blok M, Telok Lema gitu ya. Nah, itu kan ibadah bagaimana caranya supaya kita ini nggak sampai diresolusi, diganggu, dan sebagainya. Nah, ternyata ada dari jemaat itu mereka yang bisa membaur dengan tokoh masyarakat di sekitar situ, gitu ya. Dan tentunya dari kami pihak gereja itu Lebaran begini kita memberikan kepada mereka sembako, parcel Lebaran dan sebagainya. Nah ini memang kelihatannya sepele. Peran itu bukan hanya di mimbar ya teman-teman. Tapi peran itu sekecil apapun, itu Tuhan persiapkan untuk Tuhan pakai supaya ibadah di gereja itu berjalan dengan lancar. Nah jangan lupa juga peran sehari-hari kita di lingkungan pekerjaan atau di keluarga kita. Ya, kalau segala peran yang Tuhan percayakan di kita, kita sudah tahu dan kita memaksimalkan peran itu, maka semua pasti berjalan dengan baik dan berdampak. Ya, mungkin itu yang bisa sharingkan. Terima kasih Tuhan berkati. Izin off cam ya, Bro Iya. Simon.
Saya mau persiapan ke gereja juga. Iya, sorry. Ya, thank you, bro. Emang apa udah anak gembala yang udah bilang sudah nggak usah khawatir lagi ya, udah paten punya dia mah udah di gerejanya udah pasti punya satu buah tugas dan tanggung jawab sendiri. Mantap, Mas Bro, gitu. Yuk, nah Ya, lanjut. Shalom. Yuk, shalom, Bro. Silakan, Pagi, Bro. Pak Pagi, Simon, Bro. Pak Yosep, Pak Indra, thank you ya buat sharingnya, menarik banget gambarnya, animenya, luar biasa. Saya suka tadi dengar ada apa tuh bagian orang yang digebukin apa namanya Pak? Tanker ya Pak Indra, ya? Wah itu keren banget ya. Ada di sini yang bagiannya mau digebukin orang, tanker. Tapi saya tertarik dengan kata-kata masing-masing ada panggilan, ada pelayanan khusus lah ya. Nah saya suka hari ini Bro Pandi PR60. Saya baru nggak ada 60-nya hadir. Terus dia report ke saya lagi buffering gitunya sinyalnya. Nggak bisa buka kamera, lab tuh barusan. Apa, ke kepental dia. Oke, saya senang dengan bagian ini, saudara ya. Bagian eh, Pak Indra sharing ya, bahwa kita masing-masing punya talenta, punya panggilan, dan biarlah kita berfungsi berperan sebagaimana semestinya dengan satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan, dengan satu tujuan untuk saling backup, nopang satu dengan yang lain. Nah, itu saya senang banget. Dan itu Alkitabiah, saudara. Ingat ya, kita masing-masing punya talenta, punya panggilan, punya pelayanan yang sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan sama kita. Saya kemarin Jumat tuh WFH, work from home, karena memang seizin dari Pak Lukas, artinya semua tim kami, bukan saya sendiri, semua tim WFH. Ada satu sisi, tiba-tiba saya jumpa dengan seseorang jam 4 sore, dekat rumah. Dia datang ke eh, Agam. Agam tuh apa ya, warung, warung Agam, Pak Oki sama Pak Lukas suka nongkrong. Saya diskus kurang lebih hampir 2 jam. 2 jam nongkrong, ngobrol, tapi itu menentukan masa depan dia. Saya nggak janji banyak, saya nggak bisa kasih apa-apa. Saya hanya tampung ceritanya dia, saya hanya tampung ungkapan curhatan dia, dan saya hanya bisa memberikan masukan dengan apa yang saya tahu. Saya mengerti situasi dan kondisinya. Dan ternyata itu berdampak, saudara. Jadi kita bisanya apa gitu ya? Kita bisanya apa hari-hari ini? Untuk sahabat, rekan, teman, pelayanan, pekerjaan, kita bisanya apa? Itu yang harusnya kita lakukan. Kita harus bisa, sorry ya, mohon maaf, mungkin soal memberi saya kurang misalkan ya, untuk memberkati, traktir gitu misalnya kurang. Tapi kalau saya ada gitu, saya tahu dia memang nggak makan misalkan, gitu. Saya saya coba gitu. Ayo makan yuk. Sebisanya seadanya gitu. Mungkin bagi banyak orang gitu, alah, mangan ngono wayos misalkan itu. Tapi jangan salah, saudara. Waktu kita melakukan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, itu itu berfungsi, itu berperan, itu berarti buat seseorang. Misalkan saya ketika saya lagi nggak ada uang, naik 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 angkot gitu misalkan, nggak ada recehan atau nggak ada duit, memang nggak ada pegangan pas lagi naik angkot. Ada orang bilang gini, berapa sih? 5.000, 5.000, iya. Dikasih di waktu yang tepat, itu berarti banget loh, saudara. Saya kemarin itu ketemu orang itu, anak itu, dia pulang ngomong gini, kok bisa pas ya Pastor Yos? Saya lagi butuh ini. Saya bersyukur Pak Indra hari ini nggak kebetulan. Menurut saya nggak kebetulan Pak Indra. Hari ini nggak kebetulan. Jadi saya poinnya apa? Yuk masing-masing kita punya kapasitas, punya talenta, punya panggilan. Apa yang kita bisa kerjakan, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan di harmoni brotherhood ini. Ya, kita bisa saling backup, saling ngingetin, saling menopang, saling menjaga, kata Pastor Yosef.
Ya suhu kita sih luar biasa kayak Donald Trump belakangnya ada ada bendera Amerika soalnya. Oh, serem. Ada bendera Amerika soalnya. Saya lagi mau pasang bendera Israel aja nih, Pastor, nanti sebentar lagi. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Simon. Thank you, Pak Indra. Semangat, Bu Freddy Tisna, Tuan peserta ya. Oke. Oke. Thank you, bro. Ya, bukan seberapa besar atau seberapa kecil pada saat kita memberi, tapi kita memiliki hati yang memberi, itu yang kita lihat. Kita- Jadi nggak perlu, bukan nilainya. Ya, itu yang kita dapetin ya pagi ini. Saat tepat kita bisa memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Ya, itu lebih bagus lagi ya. Mantap itu. Keren Mas Bro. Ya, oke. Yuk, Bro Freddy. Mau sharing Ya, selamat pagi. pagi. Tentang melayani ya. Fungsi dan tanggung jawab, Bro. Tentang melayani dan tanggung jawab ya tadi ya. Iya. Ya, kalau saya sih mencoba mengambil porsi yang saya bisa aja. Jadi seperti kemarin kan baru ikutan ikutan retret PS Sejati ya. Baru ikutan retret PS Sejati. Nah, tiba-tiba itu ada salah satu panitia yang kontak. Saya dikontak, terus saya Pak Lukas juga dikontak juga. Mereka japri, yuk ramaikan yuk grupnya. Kita jadi kayak semacam tim kecilnya buat ramaikan supaya teman-teman tuh jangan hilang gitu. Mereka tetap ada di komunitasnya, terus komunitasnya tetap hidup. Ya, saya bilang kalau saya ini bukan bukan orang Jakarta juga, tapi orang luar kota. Tapi kalau untuk meramaikan ya saya bisa lah bantu-bantu kirim renungan atau kirim kasih sesuatu semangat. Ya itu yang saya bisa lakukan. Terus saya juga belajar seperti Pastor Ios juga. Jadi kalau misalkan sesekali saya ketemu orang yang lagi di jalan, kelihatan membutuhkan, itu kadang-kadang saya suka ngasih juga lah kadarnya. Ya saya bilang ini buat bantu beli kopi atau buat beli air mineral. Kalau ketemu ada mungkin pemulung atau tukang sapu yang membutuhkan, saya bantu seperti itu. Dan kayaknya saya juga harus belajar juga sih seperti Ko Hoki. Saya itu tahu ada beberapa teman yang punya kendala di keuangan juga dan mereka Kristen juga. Tapi kadang-kadang ya nggak masuk gitu kalau saya mau ngasih tahu ini ada Zoom bagus, ini ada kelas pra mentoring. Kadang-kadang nggak masuk gitu. Kayaknya harus belajar ngomong juga. Kadang-kadang ada yang mereka bilang, oh saya belum butuh, padahal saya tahu mereka sedang berhutang. Atau ya nggak tahu kenapa mereka nggak mau lihat Zoom-nya sama sekali. Itu kayaknya harus belajar juga sih. Ya itu sih yang saya bisa sharingkan teman-teman semuanya. Izin off cam juga. Oke, Bro. Thank you. Ya. Ya, yang penting kita tahu aja di sini kita tugas dan tanggung jawab kita apa, dan kalau kita sudah tahu ya harus berani mencoba gitu kan. Karena kalau balik lagi tetap, kalau misalkan cuma hanya just teori-teori aja, penuh dengan teori, kita akan menjadi orang yang penuh dengan teori gitu. Ya, mantap Mas Bro. Thank you. Yuk, lanjutin. Siapa lagi? Tinggal Lukas, Kas. Yuk. Ya, oke, terima kasih ya. Hmm, Jadi hari ini terima kasih atas firman Tuhannya. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini saya akan ambil buat khotbah saya 2 minggu lagi sebenarnya. Udah diambil sama si Indra, tapi nggak apa-apa. Nanti tetap saya akan tetap menjalankan itu untuk memperdalam nanti apa yang kita lakukan. Ya mirip-mirip lah apa yang akan saya sharingkan nanti ya. Sebelumnya saya mau izin
di sini ada namanya Pak Paulus ya. Jadi ini anggota baru kita luar biasa ya. Jadi masuk baru hari Senin kemarin, beliau komit untuk ikut di BR gitu hanya sampai sekarang juga masih komit dan saya ajakin ke sini pun eh, mau gitu kan ya. Berarti kan ini eh, kita lihat berarti kemauannya emang luar biasa gitu kan. Jadi dalam arti jadi ini adalah gabungan dari kita. Nanti Pak Paulus nanti saya ceritain sendiri ya. Jadi terima kasih. Kembali ke Firman. Jadi untuk kita kan memang ya kita dalam satu komunitas ya dalam satu keluarga itu kan nanti dalam satu perusahaan itu kan itu memang kita masing-masing punya peranan masing-masing gitu kan. Dan ini akan persis banget seperti yang akan semua saya sharingkan. Ya jadi dengan begitu kita harus mempunyai istilahnya kapasitas yang berbeda-beda gitu kan ya. Ya mungkin dalam kapasitas komunitas ini saya harus menjadi apa gitu kan ya. Itu harus kita ini. Kayak kemarin saya mau cerita aja gini. Eh, saya di leader 61 gitu kan saya jadi leader itu ya. Jadi kemarin saya ngomong sama di grup, mungkin Pastor Richard juga tahu dah, Pastor Richard sama Pak Ferry kan juga ada di grup itu ya. Jadi kemarin saya ngomong sama dengan keras itu bahwa gitu, ini deh kalian yang kira-kira kan banyak orang di situ gitu kan ya. Kalian kira-kira nah, apa yang udah lama nggak masuk PMP, yang lama nggak bayar, mendingan kalian keluar aja dari grup ini, saya ngomong gitu. Nah, keras gitu kan. Karena daripada kalian beban gitu kan ya, berbeban untuk ada di sini ada apa gitu kan ya, itu mendingan kalian keluar. Nah, eh, ada teman saya yang gitu, mungkin kalian tahu ya, mungkin namanya Handoko ya, gitu. Nah, itu tahu bahwa eh, dia mulai dari November Desember itu dia pusing gitu kan ya, udah pusing nggak ada ini, terus 2 bulan itu dia ikut VMP ya kan, terus akhirnya di Januari setelah kita konsultasi bareng dia diberi berkat luar biasa gitu kan ya, jadi dia mau di-cut pesangonnya dia 1 M gitu kan ya. Terus akhirnya di Januari kita cari pengacara apa semuanya dan benar-benar setelah kita ini dia berhasil lah gitu dalam waktu hanya dalam waktu 1 minggu perusahaan itu nyerah, oke ngajak damai dan memberikan, tapi setelah itu dia kabur. Tapi yang saya mau kata bukan itu. Nah di situ saya ngomong apa, tiba-tiba dia WA saya, Kas gue tersinggung loh, Kas lu ngomong gitu sama di grup lah, loh maksudnya apa, kok nggak kayak lu dulu ya katanya gitu. Nah jadi loh sorry ya dok ya, karena saya ngomong ini saya sebagai leader loh, kalau saya sebagai anggota gitu kan ya, itu nanti saya nggak akan ngomong gitu. Kalau saya sebagai anggota saya nggak akan bakal ngomong begitu karena tapi saya sebagai leader, jadi saya harus membedakan mana sebagai teman sebagai leader. Kalau saya sebagai teman ya yuk kita nggak apa-apa, kita tetap temenan, tapi sebagai leader saya harus tegas gitu bahwa saya harus sebagai ngasih tahu ya, kalian kalau nggak mau ya keluar keluar aja gitu, kita nggak peduli siapa gitu. Ya itu ya ya kayak sama lah kayak Bruce Simon ya, ya kita sebagai teman ya kan, tapi kalau memang mau negur ya negur tanpa keterangan lain ya silakan gitu ya, emang itu emang porsinya dia. Itu aja sih, jadi kita harus menempatkan diri bagaimana kita ada di mana gitu ya. Nanti kita ya semoga nanti sharing 2 minggu lagi nanti bisa menambah ini ya, persis nanti akan mirip seperti apa yang saya sharing. Itu Pak Simon, terima kasih. Ini gurunya siapa nih? Bahannya materinya sama Pak Indra sama Pak Lukas. Pak aja kok bisa sama? Gurunya siapa ini, Pak Indra? Itu artinya sehati, Pak Yos. Sehati. Temenan mulai kecil kan. Iya, Nah, emang. Orang kemarin yang ngopi bareng kemarin nggak ngajak-ngajak emang. Ya wis, Beno, ya, Ben, bukan Ben. eh, bukan nggak ngajar aja Pak Yos itu kan, saya kan kemarin saya pergi sendiri, justru kemarin saya makan di Sentul, cari makan Sentul pada tutup semua gitu loh. Si Indra nggak ikut, terus sama tidak makan di mana, ya udah akhirnya disuruh ke Bogor, udah sini aja deh gue cariin tempat makan gitu loh. Dia mah nggak ikut ikutan Siap, nggak ya apa-apa itu. Pak Lukas. Intermezzo Pak Simon, intermezzo. Mau tanya aja tuh materi bisa sama, mau disampaikan tuh luar biasa emang. Sehati. Iya, ujungnya memang praktek ya. Praktek itu tidak selalu bisa berhasil. Praktek itu ada trial and error, yaitu fungsinya praktek.
teorinya udah dapet, praktek itu tidak selalu sejalan dengan teori biasanya. Praktek itu menghandle, apalagi menghandle hati orang. Ada seninya menghandle hati orang. Kadang perlu perlu lembek, kadang perlu tegas, kadang perlu gimana, ya kan? Kadang perlu didiemin dulu, kadang perlu ya gimana lah. Nanti biar kita sendiri yang akan belajar di dalam pergaulan kita. Ya, thank you Mas Bro. Oke, tinggal siapa ini yang belum? Mardi sama Abraham sama Paulus nih. Boleh silakan sama Heru. Silakan, ayo siapa duluan? Heru. Wah, ini Julius baru datang dia. Dia mau kolektor, dia mau persembahan dia. Yuk, Abraham, dia lagi lari pasti. Mardi, Bro Mardi, Ya, sambil nunggu ya. yuk. Oh, ini Pak Mardi. Ayo, yuk. Yuk, Bro Mardi, Wah, silakan. Monggo. beberapa tahun ini jarang terlihat ini Pak Mardi. Dia udah habis lembur dia. Lembur terus dia Iya, sekarang. Jangan luar ngelembutin biasa burung ini, ya. juang. Shalom semuanya. Shalom, Bro. Shalom. Yunghi Cinian buat yang merayakan ya. Yonggi. Makasih Pak Indra. Saya senang dengan yang Pak Oki katakan tadi ya. Dia memiliki kerinduan menjadi seorang penginjil. Menurut saya semua kita adalah penginjil malah ya. Karena kita adalah semua murid Yesus kan. Dan kita diperintahkan untuk menyelesaikan amanat agungnya. Dan itu yang menjadi sebuah kerinduan bagi kita untuk semua orang di sekitar kita bisa sama-sama diselamatkan ya. Apa sih Injil? Injil ya kabar baik kan? Kabar berita baik untuk kita sampaikan gitu. Cukup ceritakan aja apa kita alami. Kalau saya misalnya kayak kemanapun saya berada duduk gitu ya. Ketika saya bertemu siapapun, saya ceritakan aja siapa Tuhan saya, apa yang saya alami gitu ya. Dengan tersendirinya jika Roh Kudus bekerja, nah kita kan bekerja sama dengan Roh Kudus ya. Ya percaya pasti Tuhan jamah. Kembali kepada peran saya di gereja ya. Pelayanan saya sebagai seorang aser ya, menyambut tamu di gereja. Selain itu saya seorang penginjil dan saya pastikan banyak orang yang saya bawa ke gereja, terutama keluarga saya ya. Percuma saya bawa banyak orang tapi keluarga saya tidak terselamatkan. Banyak di gereja saya, keluarga saya yang paling banyak dihitung-hitung ada kali 16 orang ya. Banyak sekali di gereja saya. Dan saya sangat senang dengan apa yang saya sudah lakukan. Dan saya menyadari saya tidak bisa menyenangkan semua orang, termasuk di VMP. Ada orang yang suka sama saya dan pasti juga ada orang yang tidak suka sama saya. Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Yang senang teruskan, yang tidak senang ya nggak apa-apa. Saya terus menjalankan kehidupan saya dengan yang pasti benar ya, bukan sok benar. Dan saya ketika kita semakin hari semakin ingin hidup benar, tantangannya pun semakin banyak. Terutama saya ingin menerapkannya kepada keluarga saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa. Saya ingin memastikan anak-anak saya hidupnya benar. Terutama anak saya yang paling besar ya, dia akan menyelesaikan studinya dan dia udah mau ke Jerman dan akan masuk les selama setahun. Saya pastikan dia tertanam di gereja dan bertumbuh dan dia pasti nanti bukan saya yang membekali dia tapi Roh Kudus yang terus menemani dia. Dan anak-anak saya yang lain yang masih kecil ya, saya terus tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu peran saya sebagai seorang bapak. Tapi minta bekerja sama dengan Roh Kudus terus memberikan arahan-arahan bagi saya untuk membimbing mereka gitu. Kalau peran saya di VMP, Pastor Yosef sudah memberikan peran bagi kita ya. Di 37 setiap Senin saya harus memimpin.
dan memastikan saya harus memimpin dengan baik. Jika peran yang dari Pastor Yosef aja kita nggak jalankan, nggak usah ngomong yang lain kan. Gitu. Tapi ada juga teman kita yang tidak mau menjalankannya, ya itu kembali kepada pribadi lah. Itu sih yang saya dapatkan, bahwa kita harus bertanggung jawab, kita harus menyelesaikan yang sudah dipercayakan kepada kita. Saya pernah jadi seorang presiden di chapter, walaupun sekarang saya sudah tidak ada di chapter lagi, tapi waktu saya menjabat sebagai presiden, saya menjalankannya dari awal sampai selesai selama 2 tahun. Dan saya tidak pernah bolong, dan terus saya menjalankannya dengan baik. Sampai akhirnya saya meletakkan jabatan saya, dan saya pun memutuskan untuk tidak ada lagi di sana. Teman-teman saya juga tidak mencari saya. Itu menjadi sebuah pertanyaan juga sih bagi saya. Seperti kata Pak Ferry ya. Ketika dia ada masalah, ada apa, teman-temannya tidak ada yang datang mencari dia ya. Saya juga waktu saya mundur tidak menjabat lagi sebagai presiden, sampai sekarang ya ada setengah tahun ya, tidak ada teman saya yang datang nanya kenapa berhenti, kenapa mundur, nggak ada loh. Ya nggak apa-apa sih ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Itu dari saya. Makasih Pak Indra, Pak Simon. Ya, setelah kita tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, ya bersyukurlah kalau misalkan emang kita sudah bisa bertumbuh gitu kan. Tetap waspada ya kan pada saat kita bertumbuh. Karena pada saat bertumbuh itu kan pasti ada yang dirontokkan. Seperti pohon yang tumbuh, pasti ada daun yang rontok gitu. Saat kita bertumbuh, pastikan sifat kita yang jelek pun rontok. Biar pertumbuhan kita lebih maksimal. Thank you Mas Bro. Yuk, siapa Abraham? Nah, ini dia udah nongol nih. Abraham, monggo. Shalom. Shalom. Maaf tadi telat. Cuma tadi kok nangkap sedikitnya. Dia mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya ya. Mungkin itu yang saya bisa tangkepin tadi ya. Jadi bagaimana Tuhan kasih talenta kepada saya dan itu bisa berdampak kepada orang lain. Benar tadi Pak Yus ngomong, mungkin tidak harus finansial kita berbagi, tetapi potensi apa, talenta apa yang diberikan Tuhan untuk kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Sedikit sharing. Kemarin saya setidaknya ada 2 kali ya urusan di Polda Jatim, saya bantu teman dan saudara. Yang satu kena dodol, yang satu kena limbah B3. Ya sedikit-sedikit karena saya saat ini semester masih belajar untuk di kuliah hukum. Tapi puji Tuhan IP saya 3,6. Jadi ya tidak jelek-jelek amat lah IP saya. Gitu. Nah itu saya bersyukur ya. Artinya baru kuliah sebentar aja, sedikit banyak saya bisa bantu teman-teman tanpa saya minta finansial apapun. Jadi kayak bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk bermanfaat seperti itu. Yang kedua juga kemarin ada teman gereja juga, dia permasalahan dengan rumah. Karena saya sudah menjalani itu, ya sedikitnya saya bisa sharing. Mereka sangat khawatir, sangat cemas mengenai tidak bisa bayar angsuran rumah. Dan banyak hal-hal yang saya sharekan dan mereka cukup tenang dan mereka cukup mengikuti arahan saya dan merespon dengan baik. Ya saya berharap bahwa saya belajar terus untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk diri saya sendiri, bukan cuma bisa survive dengan masalah saya, tapi bagaimana kita melihat kanan kiri kita yang punya masalah, bagaimana kita berdampak. Paling itu, Kak Simon, terima kasih. Ya bro, jadi memang benar ya bro, kita berbagi tuh bukan cuma hanya materi,
Orang selalu melihatnya materi. Tapi kita tidak pernah bisa menghargai, kadang bukan tidak lupa orang-orang yang berjasa dalam tenaga, di dalam pikiran gitu. Kita lupa blessing gitu kan mereka. Ya seperti orang-orang yang di balik layar kan, seperti di VMP ini kan sama, divisi A itu. Orang-orang yang di balik layarnya tuh lupa kita doain gitu. Yang didoainnya selalu apa? Pengkhotbahnya yang didoain. Tapi kita lupa yang di belakang layar, yang nyiapin gedungnya, OB-nya, ya kan, yang bersihannya, bagian multimedianya, itu nggak pernah loh saya dengerin yang musiknya gitu. Didoain terakhir tuh yang didoain berkat itu cuma hanya pengkhotbahnya. Tapi mereka-mereka itu selalu sering dilupain. Pendoa syafaatnya mungkin kalau ada pendoa syafaatnya, ya kan. Itu mereka-mereka itu emang benar-benar dianggap seperti dianggap nggak ada karena mereka memang nggak tampil di depan forum gitu. Ya. Tapi padahal fungsi mereka juga cukup besar gitu. Menjadi sebuah perdebatan juga buat saya di sebuah gereja dalam satu badan. Kenapa pelayanan itu yang dikasih PK cuman hanya pengkhotbah? Kemarin sempat ada diskusi. Apakah pengkhotbah lebih penting dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah organisasi gereja ya, bukan istilah kasarnya. Karena berjalan di sebuah gereja itu sebuah kerjasama. Oh, banyak suara A begini. Oh, kan kalau misalkan hamba Tuhan ini kan hidupnya dari PK dari gini. Oke, gitu. Wah, banyak perdebatan tentang kenapa di dalam satu buah organisasi berjalannya satu buah ibadah, tapi bisa perlakuannya yang mereka terima juga berbeda-beda gitu kan. Kemarin masih akhirnya menjadi sebuah perdebatan aja gitu. Tapi kita di sini belajar bahwa kita bisa memberi, alangkah lebih baik yang kita memberi. Lebih baik tangan yang memberi daripada tangan yang meminta. Diajari di situ kan. Ya, sedikit intermezzo itu. Jadi memang benar pemikiran itu jauh lebih karena ide-ide kayak gini tuh kadang membuat orang terobosannya akan lebih berarti gitu kan daripada sebuah materi. Tanpa sadari loh kita memberi sebuah ide gagasan gitu malah lebih wah iya ya kenapa nggak kepikiran ya gitu. Ya, thank you Bram untuk sharing ininya. Yuk, Bro Paulus mau sharing? Bro Hero udah sharing belum ya? Kau aja senyum-senyum aja. Halo, halo. Selamat pagi. Pagi bro. Soto. Ya, kalau saya sih tangkapnya kan ya seperti event organisasi pre-wedding ya. Bagaimana saling melengkapi dari segala seginya itu untuk menikmati pestanya Tuhan, bukan pestanya yang lain. Gitu. Kita kan diperkenalkan di firman itu kan selalu diidam-idamkan kan pesta perkawinan. Bagaimana event organisasinya yang dengan lengkap dan segala sesuatu ada. Event organisasi kan pasti ada yang bagian dekor, bagian sesi acara sibuk-sibuk, bagaimana menyiapkan makanan, menyiapkan segala sesuatu kan ada per bagian masing-masing yang dibutuhkan untuk melengkapi segala sesuatu menjadi pesta yang menyenangkan dan bahagia. Ya cuma itu sih yang aku dapat. Ya, benar ya. Satu satu buah ibadah tuh emang sebenarnya kita pesta untuk untuk Tuhan ya. Satu buah berjalannya sebuah ibadah di gereja ya. Bukan ibadah pribadi kita. Ibadah pribadi kita sih seperti tadi aja ya kan.
ibadah pribadi kita tuh saatnya kita memuji Tuhan. Cuma 30 menit itu bener nggak kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan tuh bener nggak memberikan waktu yang khusus gitu kan buat Tuhan. Apakah di dalam 30 menit tadi kita masih terganggu oleh namanya gadget, ke distract dengan yang lain, atau bahkan 30 menit tadi buka awal ada yang tidur gitu. Ya kan? Tidak sungguh-sungguh. Bagaimana Tuhan mau, ya istilah kasar saya sering kali mengibaratkan seorang bapak. Bagaimana bapak mau 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 senang sama kita kalau kita aja sendiri nggak bisa ngoloh hati bapak gitu. Ya kan? Kita tidak bisa menyembah hati bapak. Bagaimana bapak mau blessing kita? Sedangkan kita sebagai kewajiban anak aja belum melaksanakan. Benar, Bro Heru. Pesta pesta untuk Tuhan di kegiatan ibadah gereja itu emang menjadi menjadi tugas kita bersama semuanya. Thank you, thank you. Ya, yuk lanjut. Bro Paulus, Bro Julius. Nggak ngerti apa. Iya udah lu bagian ampaunya aja lah, lu bagi-bagi ampau aja lah. Bagian denger aja. Ya udah lu bagi-bagi ampau aja deh. Transfer uang kalau bingung. Iya, bagi-bagi ampau udah. Nomor rekening udah ya. Nomor rekening japri nomor rekening. Iya, pas denger dulu aja. Ya, Bro Paulus, monitor. Ya, selamat pagi, Bapak. Iya, pagi, Bro. Silakan, Bro. Halo, Salam kenal ya, Bro. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Yuk. Jadi, apa yang saya pelajari ya, dari saya lihat memang dalam peran kita itu seperti saya melihatnya sebagai tubuh Kristus ya. Jadi dalam pelayanan itu masing-masing punya perannya masing-masing. Ada sebagai pengkhotbah, ada sebagai song leader, ada yang sebagai answer dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya memang ketika masing-masing dipercayakan satu pelayanan, berarti pelayanan itu berharga bagi kemuliaan Tuhan kan, untuk kemuliaan tubuh Kristus. Jadi menurut saya melihat jangan kita menganggap bahwa perannya itu terlalu kecil atau terlalu tidak berarti, karena satu peran itu kita harus pandang sebagai untuk kemuliaan Kristus gitu. Jadi itu yang menjadi patokan sekecil apapun itu dalam sebuah pelayanan di gereja gitu. Jadi memang kita harus belajar, tidak mungkin kalau masih terlalu berat untuk menginjili ya kita bisa ngambil peran yang mungkin tidak langsung kelihatan, tapi peran seperti tadi kata salah satu bapak tadi yang perannya untuk masyarakat itu mendukung pelayanan gereja gitu, dan sekecil apapun itu pelayanan bagi tubuh Kristus untuk mendukung pelayanan gereja itu sangat baik dilakukan dan patut dilanjutkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, thank you, Bro. Memang benar ya, semuanya emang untuk kemuliaan Tuhan. Balik lagi. Oke, last, monggo, Pastor Dihat, terakhir. Ya, saya cuma perhatikan aja intermezzo sedikit ya. Di sini nih kita berkumpul orang-orang hebat. Ya kan? Ada Bapak Beriman, ada Abraham, ada muridnya Tuhan Lukas, ya. Ada Rasul Paulus, ya. Ada Julius Caesar, ya. Luar biasa loh di sini nih pejabat-pejabatnya yang tokoh-tokoh. Ya. Ada yang bisa berjalan di atas air, ya toh. Ada Simon Petrus, ya. Ini amazing nih grup ini ya. Kalau terima kasih dulu ya sama Pak Indra. Ayo Harmonic Brotherhood dihidupi apa yang sudah disampaikan. Karena kalau kita sadar apa yang disampaikan Pak Indra ini, kalau sadar loh ya, maka di gereja tidak ada kasta rohani. Karena berarti di ayat 21 sampai 26 sudah disebutkan tidak ada yang lebih penting. Ya. Di sini tidak ada yang bisa membanggakan diri, kalau nggak ada aku nggak bisa jalan. Aku orang yang terpenting di sini, yang lain nggak.
Karena gini loh, kita ini berbeda, itu iya. Masing-masing punya peran berbeda, sifatnya berbeda, rupanya juga berbeda. Tapi gini loh, kita lihat apa? Perbedaan itu bukan ancaman. Ya. Perbedaan itu apa? Rancangan. Iya kan? Tadi diumpamakan seperti tubuh Kristus. Tubuh ini beda-beda loh. Ya. Mata punya fungsi sendiri. Bayangkan kalau mata tuh minder, aku kok kecil, aku pingin besar kayak jantung. Tiba-tiba terus matanya gedenya kayak jantung, nggak berfungsi akhirnya. Ya. Kalau kita saling membandingkan satu dengan yang lain, maka yang terjadi bukan persatuan, malah perpecahan. Tadi juga disinggung soal karunia. Kita sadar loh ya, karunia ini bukan prestasi loh. Seringkali manusia ketika diberi karunia oleh Tuhan, apa ujungnya? Sombong. Merasa mampu, merasa lebih bisa dari yang lain. Tidak sadar bahwa itu adalah karunia. Nah, karunia ini apa? Itu anugerah, pemberian, anugerah dari Roh Kudus. Ini juga kita diingatkan, tidak boleh sombong. Ya, kita punya keahlian ini, tidak boleh sombong. Ya, yang bisa multimedia lakukan dengan sungguh-sungguh, yang bisa main musik lakukan dengan sungguh-sungguh, yang bisa memimpin pujian, yang bisa khotbah, berbagai macam peran. Ya. Karena apa? Karunia yang banyak ini tujuannya satu, membangun tubuh Kristus. Nah, sekarang introspeksi diri, ayo. Karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pakai untuk apa? Ya. Terutama karunia-karunia yang justru yang hebat, yang bisa ngusir setan, yang bisa menyembuhkan, ya, yang bisa melihat masa depan, apapun namanya. Akhirnya apa? Lupa bahwa itu adalah karunia, dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa kesombongan. Ya, saya masih ingat ketika harus mengundang salah satu pendeta. Standarnya jelas. Gitu. Ya bukan dia yang ngomong, sekretarisnya yang ngomong. Tapi saya yakin sekretaris itu kan dari dia juga. Boleh tahu Pak, flight-nya pakai apa? Pesawatnya apa? Maaf ya Pak, harus first class. Wah, Hotelnya boleh tahu Pak, ditempatkan di mana? wah, ada yang begitu, Pastor? Duh, nggak ada. Ada, Tapi temannya ada banyak. Simon. Ada. Oh, nanti Saya gua juga begitu dong. ngalamin. Kalau misalkan dipanggil khotbah ke gerejanya Bro Ferry, gitulah. Bro, nanti kalau misalkan Iya, panggil khotbah, lo harus gitu ya, Bro. Nanti gua syaratnya harus begitu, Bro. ya enggak lah. Enggak lah, itu tempo hari KKR wilayah GPDI ya. Ya itu Wah, ada syarat-syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku. Lah, karena kayak gitu kan udah ngetop, udah lupa iya. bahwa dia itu punya karunia itu dari Roh Kudus. Ya, dia juga lupa loh, bisa nafas itu dari Tuhan. Ya. Jadi ya itulah sebuah keprihatinan ya, bukan untuk ditiru ya. Jadi kita di sini belajar untuk saling menghargai. Ya. Saling menghargai. Saya tahu ada si A tersinggung dengan B, B dengan C, C dengan D ya. Tetapi apa? Ya. Kita belajar salah satunya dari perempuan Syro-Fenisia.
Ketika Tuhan bilang, tidak layak aku memberikan roti ini kepada anjing. Harusnya apa? Tersinggung loh. Ayo coba yang profesinya pendeta Pak Ios, ada jemaat minta dilayani. Ngomong kayak gitu. Saya yakin pindah gereja tuh orang. Tapi ketika dia bisa memaknai itu, iya ya. Tidak apa-apa Tuhan. Anjing pun itu bisa dapat remah-remahnya. Wah. Lihatlah itu gerbang mujizat itu dari di situ. Gerbangnya bukan karena Tuhan berkuasa, bukan karena dia sakit, bukan. Tapi hati yang benar, meresponi yang benar. Ya toh. Anjing itu tetap anjing, betul ya? Ya. Tapi bagaimana kita memaknainya itu? Gitu loh, ya. Jadi kalau hari ini misalnya ada yang si A menegur si B, bagaimana kita bisa memaknai teguran itu juga penting. Itulah pintu mujizat dalam hidup kita. Ya. Ya. Karena gini loh, jangan orang percaya Tuhan, di luar Tuhan, itu juga percaya bahwa tidak ada satu orang pun bisa menyakiti hati kita. Orang itu cuma bisa nyubit kita. Jasmani kita sakit, ya, karena bisa dicubit. Tapi hati kita tidak ada yang bisa nyentuh. Makanya kembali ke firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menyakiti orang lain selain diri kita sendiri. Ya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan hati kita selain diri kita sendiri. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya yang sudah Pak Indra sampaikan buat kita. Kayak tadi Pak Oki juga sempat tanya, atau bagaimana sih? Itu kesukaan saya Pak Oki. Saya ini paling suka nganter istri saya ke pasar. Kenapa? Karena di pasar saya bisa bergaul dengan pawang becak, dengan tukang parkir, ya, dengan kaum marginal yang, ya begitulah. Kadang-kadang malah yang tatoan itu malah saya deketi. Gitu. Caranya gimana? Sederhana. Kalau kita mau menolong orang yang tenggelam di kolam renang, maka kita harus masuk di dalam kolam itu. Ya. Kalau kita cuma di atasnya, terus kita panik saja, tidak akan bisa menolong. Ya. Tapi kita harus masuk. Contoh sederhana ya, misalnya dia itu apa, tukang parkir. Ya udah, biasa parkir motor berapa sih? Kalau di pasar ya, 2.000. Saya biasa suka kasih 5.000. Kadang 10.000. Nggak usah Pak kembalinya. Oh ya terima kasih. Hari pertama, ya. Hari kedua gitu lagi. Lama-lama kan dia, wah ini apa namanya? Istilahnya apa ya? Sesuatu berkah lah buat mereka gitu ya. Begitu satu titik dia sudah mulai nyaman dengan kita, mulai ngobrol. Tinggal di mana Pak? Anaknya berapa? Ya. Ngerti? Jadi pelan-pelan Pak Ogi. Ya. Loh, ya gini-gini saya kalau lewat di pasar tuh yang nyapa saya banyak. Tapi maaf ya, yang nyapa bukan menteri ya. Tapi tukang becak ya, sapu jalanan, yang itu kayak itu yang nyapa saya. Pak, gini kan. Karena apa? Kita bisa ya masuk ke mereka gitu, ngobrol. Ngobrol ringan dulu, jangan percayalah kepada Yesus, dirajam batu kita ya. Bukan begitu, tapi pelan-pelan. Gitu kan. Bahkan ada satu tukang becak tuh gini loh. Sampai bisa ngomong di banyak orang. Tuh, iku Romo iku. Saya ini nggak pernah cerita loh padahal. Saya siapa? Ya dia salah mengistilahkan ya, tapi saya tahu gitu. Ini Romo ini, cuma macam-macam loh kan. Nah, jadi dari hal-hal yang kecil itu kita bisa jadi berkat. Iya. Ya. Tadi ini loh, kembali ke firman, membangun tubuh Kristus. Paling gampang itu kita menjadi surat yang terbuka.
Nggak perlu ngomong, tapi orang bisa melihat. Ya, Ada perbedaan, orang ini kok beda, kenapa ya? Bahkan ada salah satu tukang parkir yang penuh dengan tato ngomong, permisi tanya ya Pak, biasanya orang tuh takut loh Pak dengan saya. Nggak pernah mau ngajak ngomong saya. Saya ini seperti dianggap sampah. Hati saya langsung masgul, saudara. Ya. Ternyata orang-orang ini betul-betul apa? Terbuang. Ya mereka cuma jaga parkir, ya sudah jaga parkir gitu aja. Tapi nggak ada loh Pak yang ngajak ngobrol, nggak ada. Tanya, ya. Kadang kita berkati. Ya. Gitu Pak Oki ya. Ayo lanjut, siapa yang belum? iya, mantep ya. Memang kita bisa berfungsi itu emang balik lagi trial and error semuanya, ya kan? Mungkin di dunia sekuler biasa, mungkin orang sikut-sikutan udah biasa. Tapi di dunia rohani, orang yang sikut-sikutan akan lebih berasa sakit hatinya kali ya. Mungkin berasa lebih nusuk karena udah mah nggak dibayar, difitnah gitu kan, disuruh-suruh gitu kan. Akan lebih berasa gitu. Tapi balik lagi semuanya. Kadang satu buah bentrokan atau kadang satu buah gesekan, bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita, kenapa ya sampai terjadi satu buah gesekan. Itu akan lebih penting untuk kita introspeksi. Dan saya teringat, nggak tahu siapa yang ngomong di sini apa gimana. Ada salah satu pemuka agama juga sedang nasihatin, dia cuma dengan satu kata, cuma dua kata gitu. Entah sharingnya apa, pokoknya dia cuma bilang tentang itu. Belajarlah sama anjing. Dah, cuma itu doang. Itu orang yang konselingnya cuma kalau kalau orang yang responnya salah, itu bisa jadi dibacok itu. Tapi pada saat dia mempelajari seekor anjing, bagaimana kesetiaan seekor anjing, bagaimana sifat seekor anjing, bagaimana sifat kelebihan seekor anjing yang tidak pernah ada di binatang yang lain, itu orang itu menjadi satu buah pertobatan yang luar biasa gitu. Anjing itu kan benar-benar kan kalau misalkan kita datang pergi, dia akan menyambut kita tuh happy banget kayak nggak pernah, wah sukacita banget ketemu tuannya gitu kan. Dikasih apapun juga, dipukul segimana apapun juga, dia akan balik lagi dengan tetap goyang-goyang bututnya tuh dengan happy gitu, ya kan? Nah, di situ orang tersebut belajar, iya ya, hidupku tuh punya punya Tuhan itu. Tuanku siapa? Ya Tuanku adalah yang di atas. Pada masuk ke dunia kesusahan ataupun dihina ataupun digimanain, masih bisa nggak di mulut kita nih seperti seekor anjing bisa menyala hap hap dengan girang gitu kan. Nah, dengan ya kadang anjing itu bisa sampai sambil begitu-begitu kan happy gitu. Dengan happy aja lah seekor anjing itu benar-benar luar biasa kesetiaannya sampai bahkan ada Akita gitu kan yang dia menunggu seorang tuannya sampai berapa tahun di stasiun dia nggak balik-balik sampai akhirnya meninggal dan dibikinin sebuah patung Akita gitu. Itu luar biasa. Ya, itu rangkumannya itu aja mungkin ada tambahan lagi. Yuk, kita mau akhiri di sebelum jam 7 pas, 5 menit Ya, terakhir. Monggo. boleh izin Pak Simon Nggak boleh? untuk kabar baik yang Pak Oki tanya tadi gimana caranya. Ya, kalau buat saya sih namanya kabar baik itu ya menceritakan kebaikan Tuhan aja Pak Oki. Ya artinya kesaksian lah. Saya dulu nggak kerja, contoh Pak Oki kan suka cerita tuh di BR 60 itu cerita Pak Oki itu pun belum disaksikan ke ke Harmony Brotherhood nih, semuanya belum pada dengar. Waktu Pak Oki cerita bagaimana tiap hari ke gereja gitu ya, seminggu full, sehari 3 kali ke gereja, 4 kali, 5 kali itu Nah, luar biasa ya, sampai akhirnya dapat berkat fasilitas apartemen, mobil, itu kan luar biasa Pak Oki. Oki nggak pernah cerita ya, belum cerita. Waktu Pak Oki cerita begitu, orang mendengar itu, masuk sih Pak Oki misalkan. Apa iya? Pak Oki bilang, iya, itu Tuhan, itu karena Tuhan. Itu udah bersaksi Pak Oki.
nggak mesti nggak mesti buka ayat, nginjil. Itu udah bersaksi, itu udah mengabarkan kabar baik. Saya setuju itu, Pak. Oke, lanjutkan seperti itu cerita ke orang-orang. Nah, saya berapa kali eh, panggil teman-teman yang memang lagi bahasanya tertolak, di reject, komunitas gereja, orang-orang yang sudah nggak dipandang, nggak dianggap, entah kesalahan atau entah emang unsur memang sudah nggak mau pakai gitu ya. Tetapi apa yang bisa saya lakukan, saya nguatin, saya ngibur, saya bilang bisa. Kalau kamu nggak ada yang nampung, ayo ikut saya. Dan berapa kali Pak Simon, orang-orang yang bersekongkol akhirnya 5 orang itu yang di gereja lama saya itu orang-orang yang tadinya di luar minta-minta, iso nggak boleh nggak saya pelayanan. Dan no problem, saudara. Mau endingnya nggak happy ending, no problem, saudara. Bagian kita melakukan aja apa yang bisa kita kerjakan, menguatkan, menghibur, mengajak, memotivasi. Dan saya tahu kok orang-orang yang sekongkol itu 5 orang itu akhirnya bikin saya jatuh, no problem. Karena apa? Saya percaya apa yang saya tabur saya tuai. Akhirnya di tempat yang lain, di mana aja, Tuhan kasih kemudahan, Tuhan kasih kelancaran, kasih kesempatan untuk saya nerima kembali, bahkan lebih baik lagi, gitu ya. Jadi jangan pernah kita surut untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan panggilan kita. Contohnya Pak Julius, Pak Lukas itu kan perhatian, contohnya ke anggota Harmony Brotherhood gitu. Ayo, yuk, yuk makan misalkan. Terus nguatin, ngibur, ngajak ke Misbah Syukur Harmony Brotherhood, ngajak ke PR itu sesuatu loh, saudara. Nggak semua orang punya panggilan seperti itu. Sesuatu. Jadi kayak model tadi Freddy Tisna atau siapapun yang susah bersaksi, kabar Injil itu nggak bisa dilakukan kadang-kadang pengennya supaya orang bertobat gitu. Nggak, goalnya penginjilan tuh menyampaikan kabar baik aja. Tuhan itu baik, Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong kamu. Itu udah nggak mesti orang bertobat, terima Tuhan Yesus. Itu Ya, aja poin ya, poin goal untuk itu. Lakukan bagian kita masing-masing ya, Bapak-bapak. Saya percaya tidak ada yang rugi, tidak ada yang sia-sia. Kita akan menuai pada waktunya. Tuhan berkati. iya. Dapat lagi ya sebuah penginjilan. Kadang emang juga kita juga bingung sih, nggak karena emang nggak punya pendidikan jadi seorang penginjil ya kadang suka bingung mau ngomong apa. Pernah baru dapat lagi ya penginjilan itu tidak membuat bukan untuk membuat orang bertobat ya tapi hanya untuk bisa bersaksi tentang kasihnya Tuhan berarti ya dalam kehidupan kita ya. Saya tambahkan sedikit ya, Pak Simon. Iya. Tentang penginjilan itu yang saya udah pelajari, penginjilan itu tim ya, tim dalam alam roh ya. Jadi momentum ketika dia menerima Tuhan Yesus, kapan itu kita tidak tahu momentumnya, apakah saat kita yang berbicara atau setelah kita atau sebelum kita. Nah, tim itu kita nggak saling kenal. Contohnya kita mau menginjili Pak Indra nih, tapi ada Pak Hoki yang sebelumnya sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus, tapi dia belum menerima. Nah, pas suatu hari giliran saya datang, saya sama Pak Hoki nggak kenal, tapi saya juga cerita tentang Tuhan Yesus. Jika momennya tepat, dia bisa terima Tuhan Yesus loh. Nah, jadi goalnya kita, tujuannya untuk dia diselamatkan, untuk dia terima Tuhan Yesus. Tapi kita tidak tahu, bukan kehendak kita, bukan tujuan kita, tapi Roh Kudus lah nanti yang akan menentukan momentumnya kapan. Tapi ada waktunya. Mau dia 10 kali orang yang menyampiri, tapi kalau memang udah sampai akhir kematian dia tidak terima ya, konsekuensinya ya gitu. Iya, betul. Itulah tim dalam alam roh ya. Jadi makanya penting ketika kita kemana aja, nggak usah pusing-pusingin. Seperti benar kata Pak Iyas, nggak usah buka ayat. Ini Yohanes 3:6 misalnya. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kan ini. Waduh, dia ini apa ini orang? Iya. Cukup ceritakan aja tentang kehidupan kita ya. Kalau yang Muslim, biasanya saya Muslim ya, gimana Pak puasanya, lancar ya? Lancar ya. Kami juga ada puasa, tapi puasa kami boleh minum.
Nah, Iya, gitu-gitu aja, nggak apa-apa masalahnya. iya, Ceritakan aja tentang kebaikan Tuhan. Nanti ada momentumnya, jika momentum yang tepat, dia bisa minta doa loh. Pak, boleh nggak doain saya? Itu bukan kehebatan kita, tapi Roh Kudus lah yang bekerja. Nah, jika momentumnya tepat, jika memang kita yang ditentukan untuk mendoakan dia atau melalui kita dia bertobat atau melalui kita dia terima Tuhan Yesus, nah bersyukurlah kan. Itu udah waktunya Tuhan. Tapi jika melalui kita aja dia belum terima, ya nggak apa-apa. Nanti ada lagi orang yang lain yang akan menghampiri dia. Siapa orangnya kita nggak tahu. iya, Itulah arti dalam roh yang saya pelajari ya. Terima iya. kasih. Oke. Ini ada satu lagi nih. Masuk. Ayo, Bro Ivan. Ya Shalom kok. Halo, baru Shalom. bangun semua. Shalom. Gak apa. Itu mau ikut Capek kolektor, hari. tinggal kolektor, Bro. Ya, ntar saya bagian ngambilin kolektornya Pak. Itu Kak Simon. Nomor rekening ntar saya kirim. Ada fungsinya, Bro. Lu masuk terakhir, Bro. Iya, bagian kolektor. Yang paling penting itu kok. Maaf semua baru masuk Gak apa-apa, malam Bro. lah. Dikasih Nah, enak ibadah tidur. sampai malam capek banget. Nggak Gak apa. ada Pak Pendeta datang ke rumah kemarin malam sambil ngurapin rumah. Ya nggak tahu juga, nggak sengaja juga ternyata dari cool mereka undang untuk datang. Ya puji Tuhan sih jadi ibadah di rumah kok dan teman-teman semua. Mantap ya. Jadi materi sedikit tadi saya baca dari Pak Indra mengenai tubuh Kristus ya, bagian-bagian kita gitu ya. Memang semua di sini kita memiliki bagian-bagian masing-masing ya. Tapi inilah yang membuat kita berjalan gitu ya, Iya. teman semua. Tadi terakhir materi sharingnya Pak Yos, thank you walaupun nggak dengar semua, tapi nangkapnya tentang tubuh Kristus ya kesatuan ya. Jadi kita satu sama lain ya memiliki fungsi lah. Ada di sini ya inilah kita gitu ya. Jadi jangan jangan komplain sama jempol gitu ya. Jempol jangan komplain sama hidung gitu kan. Ya kurang lebih kalau saya nangkapnya kayak gitulah. Ya ya kita tetap kompak terus lah untuk kita tetap sama-sama tetap saling support sampai ya kan nggak ada waktu kita sampai kapan ya kita Iya. berjalan di sini bertumbuh pohon itu bertumbuh terus kan berbuah Iya. terus ya semangat buat kita semua thank you Ko Simon thank you Iya. semua berkati. Sama-sama. Oke. Ya. Kadang kita juga diingetin lagi ya. Ya seperti saya baru tahu kalau misalkan Bro Hoki kalau belum belum pernah cerita dia. Walaupun ketemu dia belum pernah cerita tentang dulu kayak gitu ya kan. Kesaksiannya bagus Pak Simon, banyak. Jujur Pak Hoki itu saya udah kejar-kejar suruh kesaksian PCI, apa di PLC, apa Victory Lab Indonesia, di PMP maksud saya. Bagus banget kesaksiannya. Saya dengar kesaksiannya pengen tobat lagi, gitu. Minta ampun lagi sama Tuhan, beneran. Di sini dong Pak kita dengerin Pak tadi Ini udah ya ini Pak Hoki ini kesaksiannya sebentar. Coba. Enggak lah itu ayo dong Pak Pak Yos. Oki kita dengerin dong Ayo. Serius. Ya 5 menit. 5 Apa menit ya. kadang-kadang temanya ya? Ya istilahnya begitu ngalamin kesulitan, ya dulu kan awal cerita ke Jakarta gitu, awal mengalami kesulitan gara-gara ya kondisi keuangan lah ya, gitu. Ya saya bingung gitu kan, mau cari apa nih? Mau marah-marah, cari kambing hitam gitu. Mau lewat apa kan ke Jakarta. Pokoknya intinya gini, begitu babak belur ya, saya bingung. Wah, udah selesai lah hidup saya lah gitu. Eh, tiba-tiba di bulan Oktober 2018 ada bos yang nawarin kerjaan gitu. Tapi ini yang terakhir-terakhir lah. Sebelum-sebelumnya banyak sih emang pertolongan Tuhan banyak gitu ya. Kalau saya lihat banyak lah. Pokoknya 2018 saya dipanggil ke Jakarta gitu. Aduh, hidupnya cukup menderita juga di situ. Menderita, makan susah, uang susah gitu. Wah, pokoknya berat lah ya. Intinya di situ kan di Kemayoran kadang-kadang lewat kereta api neng nong. Aduh, ini mau bunuh diri gitu. Kalau suka lewat ada pikiran-pikiran begitu tuh ada gitu ya. Karena benar-benar kesulitan ekonomi itu mau makan apa susah. Ada nggak ada uang. Terus pulang pun kalau ke Bandung hanya 14.000. Sampai hari ini masih bisa sih naik kereta api gitu. Perjalanan cukup lama. Tapi di situ saya menguatkan hati apa nggak bisa. Ini saya harus datang sama Tuhan gitu. Saya cari Tuhan, saya kejar namanya Tuhan. Saya seminggu bisa full semua ke gereja. Kecuali saya masih ingat hari Rabu aja. Dari Senin, Selasa, Kamis,
Kamis itu di Kelapa Gading Press Center itu saya pasti ke sana. Begitu dapat makan luar biasa. Jumat Komsel sama GBI ini apa Juan Mogi itu di Muara Karang. Sabtu doa pagi lagi jam 7. Minggu 5 kali ibadah dari pagi sampai malam saya. Hajar terus gitu. Walaupun nggak ada kendaraan apa nggak pakai motor, kadang-kadang pakai busway, pakai apa. Saya hajar terus pokoknya nggak bisa balik ke Bandung ya hajar terus. Tapi memang memang saya di situ menyadari nggak ada kewajiban Tuhan tolong saya. Saya banget tahu banget nggak ada kewajiban Tuhan tolong saya. Dulu saya mentalnya gitu, wah Tuhan tolong saya enggak. Emang itu salah saya, nggak ada kewajiban. Saya masih bisa hidup, masih dapat memiliki Kristus itu udah suatu luar biasa anugerah. Cukup, udah cukup di situ aja. Masih Iya. hidup, masih memiliki Kristus udah cukup. Nggak ada kewajiban Tuhan buat tolong saya, nggak ada gitu. Tapi saya di sini bukan mau barteran gitu, tapi saya mau jalanin. Ternyata emang Tuhan tuh baik. Tiba-tiba satu kasih pekerjaan sampai saya itu rebahan, nangis terus. Tuhan terima kasih Engkau baik. Nggak ada kewajiban Tuhan untuk tolong saya gitu. Itu nggak ada. Itu satu satu yang saya dapetin ya. Ya sampai sekarang ya itu luar biasa lah. Kalau lihat perjalanan Tuhan tuh luar biasa. Nggak cuma sampai Iya. sini dari tahun 2003 gitu. Perjalanan Tuhan waktu saya nganggur saya pernah 2000 berapa ya? 2009 waktu saya nganggur juga pernah gitu ya. Nggak ada kerjaan gitu kan. Ya orang baru habis-habisan nggak ada kerjaan. Keluar kerjaan juga saya bingung ngapain ya. Iya. Tiba-tiba saya di rumah ada orang telepon, telepon-telepon dia cerita, wih saya ini pernah ketemu Tuhan gitu. Saya orang ini kenal juga kagak gitu. Dia cerita saya pernah ketemu, masa sih? Dia bilang, di mana ketemu Tuhan? Tuh di BRI, itu Menara BRI di alun-alun situ katanya. Saya pernah lagi doa pagi, ah ya udah saya cuma selewat doang. Nah saya di situ saya berpikir, ah saya nggak ada kerjaan, saya mau kerja deh. Saya kerja apa? Saya mau kerja jadi pendoa syafaat. Nggak ada kerjaan kan? Kerjaan anak tiga rumah kontrak gitu nggak ada kerjaan istri saya kerja sih ya akhirnya saya tekadkan hati udah tiap pagi saya mau doa pagi kerja saya bilang tuh gitu ternyata bener loh Tuhan tuh kasih saya upah loh walaupun mentalnya mental pekerja ya mental kerja gitu gila ya jatuh ke tangan Tuhan aja mental kayak gitu dibayar loh sama Tuhan ya saya tiba-tiba ada panggilan kerja waktu saya lagi jualan apa kayak MLM gitu ya dipanggil kerja tuh kamu daripada gini-ginian kamu telepon nih saya kenal sama owner ini nih merek Advan gitu ya dulu ya saya telepon langsung ke ownernya langsung dan itu pas kebetulan teman saya ngajak saya ke Jakarta bisa gitu tuh hari Jumatnya ke Jakarta pas bos saya pun ngomong kamu ntar Jumat ke sini ya gitu itu hari Rabu kejadiannya saya dikejar terus padahal saya nggak teleponin bosnya karena teman saya nanya itu si ownernya itu nanya terus kamu udah teleponin belum jadi hari Kamis saya teleponin bos saya langsung ngomong kamu Jumat ke Jakarta nah Jumat ke Jakarta saya sama teman gitu di saat itu juga itu kan siang-siang ya kamu langsung saya terima kerja, kasih mobil, kasih kunci apartemen. Buset, saya bilang nggak bawa baju, nggak bawa apa. Ya udah saya kerja. Jadi hari Minggunya saya jaga pameran di Mangga Dua Mall. Udah gitu, ya udah saya izin pulang, bawa baju, udah kayak gitu. Sampai saya bilang, wow luar biasa Tuhan kasih upah. Jadi sama orang dunia aja yang tanda kutip ya, saya lihat bos saya kan pelit gitu ya dulu ya dulu ya. Gila tapi sama Tuhan kayak gitu aja dikasih upah loh bener loh. Saya ngeliatin gila ya, Tuhan tuh segitunya aja padahal cuma nggak ada kerjaan apa-apa kan cuma doa syafaat doa pagi gitu nggak boleh telat kantor gitu saya cuma punya iman gitu doang Tuhan bayar ya banyak sih perjalanan Tuhan mah bahkan yang terakhir pun Pak Yosef tahu gimana dengan orang karyawan bisa nyekolin anak ke Australia gitu sampai detik hari ini pun juga di sana serba sulit tapi anak saya anugerah demi anugerah gitu tadi pagi juga dia menguatkan juga tentang satu apa ya tawarik berapa tuh dua tahun berapa tuh ya tentang hidup bagaimana melayani Tuhan mengejar Tuhan tinggal selalu di hadirat Tuhan wah saya bilang luar biasa gitu dong kebaikan-kebaikan Tuhan ini Pak Yosef yang menguatkan saya masih ingat saya dulu ayo tetap percaya gitu saya udah give up dan saya terbukti bahwa iman saya tetap lemah saya akui Tuhan saya nggak bisa apa-apa saya udah down ke Pak Yosef juga nggak saya udah nggak mau nah di saat saya nggak mau loh kok malah dikasih visanya saya bingung kadang-kadang sama Tuhan saya udah menyerah Tuhan saya nggak mau saya udah nggak bisa saya nggak mau lah saya udah kapok gitu saya udah malah dikasih jadi saya malu sendiri aduh Tuhan saya benar-benar kurang nih beriman tuh. Padahal Pak Yosef selalu udah mengingatkan terus ya. Saya siapa sih? Saya bukan siapa-siapa Tuhan. Udah itu Iya. aja lah. Iya, bro. Oke, Thank you, thank you. kembali di remind ya buat kita Ditunggu semua. direkam, rekamannya di PCI ya, di PMP ditunggu ya Pak Oki. Kita balik lagi diingatkan, gampang untuk kita bertekuk lutut meminta Tuhan pada saat keadaan kita terpuruk.
Kita bisa tiap hari, mungkin sehari 24 jam di gereja menyembah Tuhan. Tapi sering kita lakukan juga pada saat semuanya sudah dalam keadaan nyaman, itu semuanya kendor. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Saya pun sama ditegur sama Tuhan tuh dalam zona nyaman gitu. Makanya bilang Tuhan, apakah zona nyaman ini jangan sampai zona nyaman ini membuat hatiku kendor gitu. Itu paling bahaya itu kan. Justru di dalam zona nyaman ini kita harus lebih banyak karena di dalam zona nyaman ini kan semuanya udah enak kan sebenarnya. Harusnya lebih perbanyak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yuk di zona nyaman ini, di zona yang sudah Tuhan tolong ini, ya kan, balik lagi. Seperti seolah-olah kita dalam keadaan terpuruk. Jangan sampai Tuhan udah gua tolongin loh, kayak gitu, kendor lagi gitu kan. Pengharapan kita, doa kita, ya kan. Sangat manusiawi sekali lah semua kayak gitu. Makanya di dunia sekuler disebut hati-hati dengan yang namanya zona nyaman. Zona nyaman itu benar-benar sangat ya udah semuanya udah enak, semuanya udah terpenuhi, mau makan tinggal makan. Bukan berlebih ya, zona nyaman itu bukan berlebih. Zona nyaman jadi Semuanya berhala ada. dong. Hah? Zona nyaman jadi berhala, bahaya. Iya, zona nyaman itu jadi sudah semuanya apa makan, tinggal makan, nggak usah pusing, ya kan? Nggak usah kayak dulu lagi mau makan kudu datang ke gereja, ya kan? Istilah kasar kan begitu kan? Gak usah Lebih, bergumul gitu. nggak usah bergumul. Aduh Kalau Tuhan, dulu mau makan aja bergumul. iya, maka dari itu. Oleh sebab itu, di zona nyaman ini justru kita harus bisa menumbuhkan buah roh dalam hidup kita gitu. Kita paksa diri kita jadi nggak nyaman lagi gitu. Di zona nyaman ini harus paksa hidup kita nggak nyaman gitu. Dalam apa ya? Masuklah. Ya mungkin Tuhan pakai untuk dalam penginjilan mungkin atau dalam pelayanan di gereja atau dalam pelayanan di dalam pekerjaan, apapun juga bikin kita zonanya nggak nyaman. Ya seperti Bro Irfan yang saya liatin jadi nggak nyaman saat ini. Dia setiap hari katanya baca WA dari VCI, harus mantau apa dia sekarang jadi asmen ini bla bla bla, terus belum di kerjaannya semua jadi nggak nyaman kan? Ya, ya emang begitu, emang harus nggak boleh nyaman. Kalau nyaman jadi terlena gitu. Hmm. Sangat bahaya sekali karena apa? Bisa jadi iman kita jadi kendor. Dan pada saat kita nggak nyaman ini gitu kan, kita tunas kita ini tumbuh sedikit demi sedikit gitu. Nah, dan daun yang kering itu akan lama-lama hancur ya, daun yang layu itu ya sifat-sifat kita lah ya diperbaiki gitu sama Tuhan. Gitu sih. Ada amin saudara-saudara? Amin. Amin, amin kok, amin. Amin. Ada. Ada. Ayo, sudah selesai. Itu Kita mau profil itu maksudnya apa sih kok tuh? Pak Lukas ada 3 tuh sama Pak Heru, profilnya apa sih tuh? Saya salfok tuh liat profilnya mereka tuh Itu bertiga. lambang dari change pelayanan. Oh, pelayan. Pelayan itu pelayan restoran tuh. Yang Tuh. excellent, pelayan yang excellent. Oh, pelayan excellent. Ya. Ya. Pak Yosep, yang Pak Yosep lakukan buat anak-anak, maksudnya orang-orang pasar itu justru itu teladan yang baik Pak buat kami semua atau ingatkan. Jadi saya ingat Pak Ubaja Setiawan, gembala dari GBI Keluarga Allah. Di Solo itu Keluarga Allah itu sangat berkembang pesat karena setiap Jumat kalau nggak salah dulu itu memberi makan ratusan ribuan orang. Jadi tukang beca, orang gelandangan, orang jalanan itu dikasih makan, Pak. Nasi kotak lah dari dulu. Jadi Komsel dari Keluarga Allah itu rata-rata bertumbuh dengan orang-orang seperti itu, Pak Yosef. Bahkan sampai menjadi GBI Keluarga Allah besar sekali, itu jujur dari Komsel yang tanda kutip basicnya tadi memberi makan orang gelandangan, orang jalanan, tukang beca. Jadi kalau ke Solo Pak Irfan bingung alamatnya keluarga lah, tanya sama tukang beca, se-Solo bisa langsung antar gitu. Jadi saking terkenalnya. Jadi saya sih jujur ya, sekarang berjemaat di keluarga Allah. Ya saya melihat teladan yang luar biasa gitu ya.
dari beliau gitu ya. Jadi pelayanan yang seperti itu Pak Yosef. Ya sampai hari ini Pastor Nita, Pastor Jonathan tuh turun ke bawah kadang-kadang melayani seperti itu. Saya bilang hebat. Orang model itu hebat. Jadi contoh buat kita semua. Tuhan berkati Pak Yosef. Terima kasih pernyataannya. Iya. Thank you ya. Udah jam 7:15, kita mau akhiri. Kita mau ibadah di gereja kita masing-masing. Nanti kita berkati oleh Pastor Joseph ya. Pertanyaan boleh nggak ke Pastor Joseph? Monggo. Ya. Ada pertanyaan Mbak Pastor Joseph. Apa? Pastor, Ya. menurut Pastor ya, kalau ada jemaat bayaran itu bagaimana Pastor? Ya. Jemaat bayaran. Jadi ada orang-orang yang khusus jika butuh jemaat dia akan bawa. Misal kamu butuh berapa? Yang ini bukan rahasia umum lah ya. Semua udah pada tahu lah. Saya baru tahu, Bro. Nah, yang banyak. Jadi ada gereja. Gini, saya pernah 3 tahun, hampir 4 tahun berada di gereja seperti itu. Ya. Ya, menurut Pastor, bagaimana pandangannya tentang jemaat bayaran ini? Gitu. Gini, untuk awal, itu sebenarnya polanya Tuhan Yesus. Ngumpulkan orang dengan memberi makan. Ya. Tetapi, tidak terus-terusan. Ya. Seperti di Yohanes 6 kan bilang, mereka itu mencari aku bukan karena mau mencari pribadiku, tetapi mau kenyang. Nah, artinya kita nggak boleh berhenti di situ. Kenapa saya sampai akhirnya keluar dari gereja itu? Salah satunya adalah gereja ini berhenti di situ. Baru buka langsung jemaatnya 300. Tapi 300-nya itu ya ada sekian puluh bemo yang dibayar. Ada uang bemonya, ada diamplopi semua, pulang dapat makan, gitu ya. Tidak ada yang salah, tetapi akhirnya gereja itu tidak berkembang. Kenapa? Karena beberapa kali saya mengajak rekan saya, sahabat saya untuk ayo ibadah di tempatku. Mereka nggak nyaman. Sorry to say, malah kehilangan dompet. Paham ya? Jadi waktu enak-enak menyembah ibadah, ada yang kreatif, buka-buka tasnya orang. Ya. Akhirnya apa? Tidak mau ke gereja situ lagi. Itu hambatannya Pak Mardi. Jadi untuk di awal kita boleh. Ya. Saya senang dengan pekerjaannya ini, sistemnya dari Pak Wiryo Hadi, kalau ada yang kenal. Ya. Itu dari beberapa kali ibadah, dia di Tangerang gerejanya. Dia sampai hari ini setiap minggu membagikan sembako 1.200. Yang diawali hanya dari 5 paket sembako, naik jadi 10, naik terus sampai sekarang 1.200. Itu dipisah. Ditaruh ibadah jam 2. Tapi ibadah yang 7, 10 dan seterusnya ini normal. Itu ada pelayanan orang gila juga, Pastor, Pak Wiryo. Ya, Pak Wiryo Hadi juga gitu, sampai dikasih penghargaan ya. Gara-gara orang gila sudah habis semua di situ, harusnya peran pemerintah. Jadi, untuk awal kita boleh mengundang mereka dengan makanan. Tetapi gini loh, kita nggak bisa terus-terusan seperti itu. Karena kalau terus-terusan, ya saya ini sudah kenyang ya. Diajak kiri, muka, belakang, A sampai Z. Pelayanan apa? Pelayanan itu orang-orang yang terbuang. Pulang saya satu. Karena saya orang Surabaya kan, saya keliling kan, di banyak gereja, banyak wadah-wadah, mereka orang-orang kaya berkumpul, membagi sembako, mengadakan ibadah. Tahu nggak kesimpulan saya apa? Orangnya sama, semua. Jadi di gereja A ya ketemu itu, gereja B ketemu itu. Jadi akhirnya gini, saya bilang gini loh, lah kok jadi gini ya? Kan sia-sia gitu. Mereka tuh akhirnya berhenti mencari apa? Makan. Dan gong terakhir ketika saya memutuskan untuk tidak lagi pelayanan di sana, apa? Mereka itu setelah
ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mereka itu sembako yang mereka dapatkan, ya, Minggu keliling, Senin keliling, Selasa keliling kemana, hafal mereka mana yang bagi sembako. Setelah itu apa? Dijual, ya, dijual murah ke teman-temannya yang tidak datang. Ini murah. Saya gini, wah ini pelayanan enggak, maksudnya tidak apa ya, tidak berdampak, tidak menghasilkan apa-apa. Iya. Gitu. Ya. Jadi kita bukan bicara benar salah Pak Madi, tetapi tidak boleh berhenti. Boleh mengundang mereka, ya, tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Ada kalanya kita stop, bantuan nggak ada. Nah, mereka screening. Mereka betul-betul cari Tuhan, apa cari sembako. Izin Pastor, mau tuh mereka ada komunitasnya gitu Pastor? Ya, ada koordinator lapangan, ada korlapnya. Oh, jadi bisa dihubungi untuk datang gitu ya? Bisa. Waduh. Tapi tujuan gerejanya udah nggak benar, Pastor ya? Tujuan gerejanya itu Tujuan kan awalnya benar sih, gitu kan, memberi makan ya. dengan tujuan mengasih uang, makanan, biar gerejanya rame gitu kan? Nah, kalau berhenti di situ salah Pak. Kalau awalnya benar, terus jangan terus-terusan. Nah, terusannya itu bagaimana? Ada pertumbuhan. Jadi contohnya gini, mereka dibaptis, terima Tuhan. Lalu apa? Mulai pelan-pelan. Ya itu yang ceritanya didikannya Pak Wirawadi itu, yang jual es potong itu. Ya, jadi jual es potong dia malu sebetulnya. Malu Pak saya kerja jualan es ini keliling. Tapi apa? Dari es potong itu hari ini dia punya 700 cabang. Omsetnya satu hari 1 miliar. Cuma jualan es. Nah itu, dia dulu gini terima. Selanjutnya apa? Dia sekarang jadi, nah ini kan berhasil. Iya. Kira-kira gitu Pak Madi. Ya tidak semua sih, tapi itulah tujuan yang sebenarnya. Ya. Mengangkat orang itu ibaratnya kalau ada orang tenggelam itu diangkat dari kolam, diangkat, dikeringkan, kasih baju baru. Nah, jangan diangkat celupin, diangkat dicelupin gitu ya, kayak tercelup gitu, jangan. Itu. Makasih Pastor, tadi saya diberkati loh, katanya ini skema Tuhan Yesus ya. Iya, kan gitu. Luar 5.000 biasa. orang itu kan gitu prinsipnya. Tapi Tuhan sekali aja loh. Dia tidak terus-terusan, tidak tiap minggu kayak begitu. Malah Tuhan mengecam, mereka cari aku bukan cari pribadiku, tapi cari karena mereka kenyang. Dan Tuhan tidak melarang mereka datang ya, luar biasa ya. Tidak ngelarang. Cuma itu peringatan. Makasih Pastor. Ya, Tuhan berkati. Harapan lu, ayo. Pelayanan misi kayak gitu Pak Mardi capek Pak Mardi. Kayak di Sarinah gitu, anak gelandangan gitu ya. Itu hampir 200 tiap hari ada di gedung belakang Jakarta Teater tuh, Sarinah tuh Pak Mardi. Kalau mau layani gitu. Ada yang diangkat jadi OB, diangkat jadi karyawan, sopir, nggak mau. Ujung-ujungnya berhenti dan balik lagi ke gelandangan. Nggak mau berubah Pak Mardi. Gelandangan lebih besar Pak hasilnya. Iya, mentalnya begitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kalau motivasi kita hanya memberi untuk memberkati, no problem. Tapi kalau untuk supaya ngeramein gereja ya udah salah. Tetapi kalau kita mau menjadi berkat, nggak ada masalah, Pak. Pemberi, menabur nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau bayar orang datang ke gereja, ya udah salah pastinya ya. Itu aja sih Pak Yosef yang saya tambahin. Thank you. Ya, salah satunya ya, sedikit ya, 1 menit ya. Di sekitar rumah saya ini banyak orang minta-minta. Di pinggir jalan, di mana apalagi kalau Jumat, katanya Jumat berkah. Saya maaf ya, saya tidak pernah memberi. Saya setiap kali bagi sembako, ya setidaknya 1 bulan saya bisa bagi berapa puluh paket. Itu saya pilih orang-orang yang bekerja. Ya, penyapu jalanan, tukang sampah, kadang-kadang di sekitar masjid itu, Masjid Agung besar ini, bapak-bapak itu cuma jualan aqua, jualan kacang, itu yang saya kasih. Ya. Tapi kalau yang
duduk di trotoar ya, terus maca itu mereka tuh sudah sering saya lihat. Begitu mereka pulang itu dapat 5-6 paket dijual. Gitu. Ya, ayo. Silakan itu yang berdoa yuk. Ya, oke. Kita tutup dalam doa ya. Mana si Bu Yulu sudah hilang nih. Orang suruh doa, hilang orangnya. Nggak kolektor soalnya. Iya lah, kolektor udah diambil sama si Irfan. Kayaknya marah dia, singgung ini itu kayaknya Kalau Pak jangan-jangan. Irfan ini kan tahu yang terbaik dia. Iya, makanya. Ya udah, Irfan bro, ayo berdoa bro. Dia kan kolektor, sekarang aku doa kok. Doa persembahan maksudnya. Doa persembahan ya. Ya kita berdoa lah. Iya. Pastor nanti doa berkat ya. Ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat hari yang baru Tuhan. Terima kasih berkat yang berlimpah buat kami, kesehatan, perlindungan, semua yang terbaik yang sudah kami terima pagi ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, mendengar firman, sharing satu sama lain sebagai tubuh Kristus Tuhan. Engkau yang selalu ada di hati kami, yang menguatkan kami, biar kami bertumbuh hari demi hari, semakin berbuah-buah Tuhan Yesus, menjadi manusia yang ikut dalam tujuan Tuhan dalam hidup kami Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati kami dalam ibadah hari ini. Amin. Dan kami percaya juga Tuhan, besok juga kami kumpul kembali, kami percaya Tuhan ada kerinduan hati kami untuk selalu meresponi Tuhan setiap hari Tuhan. Amin. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat semuanya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan terima berkat, silakan Pastor. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal itu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Thank you. Terima kasih Pastor. Berkati semua. Terima kasih. Happy Sunday semuanya. Semuanya ya. Jody, Sunday. Pak Heru, Pak Indra, Edi, Pak Lukas, Pak Paulus. Edi.